Halo Talkers, kembali lagi di channel kami Utaati Otak. Kali ini dengan pojok materi kita akan kembali kepada ilmu fisika. Kali ini kita akan membahas atau latihan soal mengenai termodinamika. Karena sebelum-sebelumnya ada termodinamika untuk video part 1 dan ada part 2. Mungkin teman-teman bisa nonton terlebih dahulu sebelum melihat video ini. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke latihan soal termodinamika. Seperti yang kita tahu bahwa termodinamika itu memiliki berbagai hukum. Ada hukum 1, 2, dan ketiga. Atau bahkan ada hukum ke-0 juga tentang termodinamika. Dan itu semua nanti akan diaplikasikan, lalu akan kita bedah dan kita latihan mengenai soal-soal tentang termodinamika pada kesempatan kali ini. Mari kita langsung ke soal yang pertama. Tahu. Yang pertama adalah suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobarik. Artinya dengan tekanan yang tetap. Jadi iso itu artinya tetap dan bar itu artinya tekanan. Jadi dengan tekanan tetap hingga volumenya menjadi 4,5 meter kubik. Nah, jika tekanan gasnya adalah 2 atm artinya tetap, maka tentukan usaha luar gas tersebut dengan keterangan 1 atmosfer adalah 1,01 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Pertama yang kita tuliskan adalah agar kita memudahkan dalam mengerjakan, yang pertama kita tulis dulu yaitu diketahuinya. Yang pertama adalah yaitu kita akan mengetahui ada dua volume, yaitu misal kita sebutkan adalah V2 itu adalah volume akhirnya yaitu 4,5 meter kubik. Lalu ada volume 1 sama dengan 2 meter kubik. Dan yang ketiga adalah yang kita tahu adalah tekanannya adalah yaitu 2 atm, di mana 1 atm adalah 1,01 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Dan yang diketahui selanjutnya adalah dia memiliki keadaan isobaris, yaitu tekanan tetap. Oke, lalu bagaimana kita mencari tekanan yang mencari usaha atau kerja dari gas tersebut? Kita tahu bahwa ketika tekanan tetap artinya dia hanya memiliki satu nilai tekanan, yaitu ketika kita menggunakan pada hukum termodinamika, yaitu dapatkan bahwa usaha luar atau bisa kita sebut adalah W atau kerja, sehingga kita dapat menggunakan rumus W sama dengan P dikalikan dengan delta volumenya. Kita masukkan P nya yaitu 2 atmosfer. Kita masukkan P dulu dikalikan delta V nya. Delta V nya adalah perubahan volume 1 ke volume 2, artinya pertambahan volumenya gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan adalah V2 min V1, sehingga kita masukkan 2 atmosfer kita kalikan, kita ubah menjadi satuan SI yaitu Pascal. 2 dikalikan 1,01 dikalikan 10 pangkat 5 terus dikalikan delta V nya yaitu 4,5 dikurangi 2, sehingga kita dapatkan adalah 2,02 dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan ini adalah 2,5, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 5,05 dikalikan 10 pangkat 5 Joule. Nah, jadi ini adalah gaya yang terjadi pada gas tersebut, yaitu 5,5 kalikan 10 pangkat 5 Joule. Oke, ini adalah keadaan isobar atau tekanan tetap. Mari kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin dan untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin itu menyerap kalori sebesar 600 Joule dengan suhu rendahnya adalah 400 K, maka usaha yang dihasilkan adalah, kita tahu bahwa dalam mesin Carnot itu terdapat yang namanya efisiensi.
efisiensi, yaitu bisa kita simpulkan maksudnya ini, dimana satuannya adalah persen gitu. Karena perbandingan antara reservoir tinggi dengan reservoir rendah gitu. Nah, pada kasus ini kita mencari adalah usaha, dimana usaha itu dapat kita mencari efisiensi, dimana untuk mencari efisiensi sama dengan adalah usaha per Q1 nya, dimana Q1 kita anggap adalah Q pada suhu tinggi, yaitu QT ya misalnya, atau apa gitu, biasanya kita sebut dengan QT gitu, yaitu pada suhu tinggi. Sedangkan yang diketahui hanya kita mencari yang namanya kerja gitu, tapi kita masih belum tahu ini nilainya berapa. Nah, maka kita harus mencari menggunakan, karena kita memiliki dua suhu, dan ada suhu tinggi dan ada suhu rendah, sehingga kita dapatkan bahwa efisiensi sama dengan yaitu 1 dikurangi suhu rendah ini dibandingkan dengan suhu tinggi. Nah, ini kan ada suhu rendah dan ini adalah tinggi, sehingga kita dapatkan adalah 1 min 400 per 600, sehingga dapatkan hasilnya adalah 1/3. Ini adalah efisiensinya ini. Nah, jadi kita dapatkan bahwa efisiensi sama dengan 1/3. Lalu kita masukkan persamaan yang ada di sini, di mana nilainya adalah V per Q1, di mana Q1 adalah QT, yaitu bernilai 600 Joule. Ini. Lalu kita masukkan yaitu 1/3 sama dengan W per 600, sehingga W kita dapatkan adalah dibagi 3, yaitu 200 Joule. Nah, ini adalah kerja pada atau usaha pada mesin Carnot untuk menaikkan suhu 400 Kelvin menjadi 600 Kelvin. Itu seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Jadi ini ada diagram antara perbandingan antara tekanan dengan volumenya. Jadi dari gas helium mengalami proses termodinamika seperti gambar yang di samping. Nah, kita mencari usaha yang dilakukan oleh gas helium dari titik A sampai dengan C, atau A, B, C misalnya. Oke, yang pertama adalah kita akan mencari jadi gini, ini kan ada 2 titik, ada titik sini, titik A, B, dan C. Maka kita dapatkan bahwa WAC, artinya W dari A sampai ke C, kita dapatkan adalah usaha dari A ke B ditambahkan dengan usaha dari B ke C. Nah, seperti yang kita tahu, kita dapat mencari satu-satu karena kan kita memiliki nilai-nilainya masing-masing. Nah, kita tulis WAC sama dengan WAB. WAB dia dari proses A ke B dia memiliki volume yang tetap, artinya dia memiliki atau berada pada keadaan isokorik. Jadi yang berbeda adalah apa? Yaitu tekanannya. Maka dikatakan bahwa suatu usaha, suatu gas atau suatu gas itu dapat memiliki usaha ketika dia terjadi perubahan volume. Jadi ketika terjadi perubahan volume. Nah, jadi suatu gas yang pada termodinamika ketika dia mengalami perubahan volume, maka dia akan memiliki nilai usaha. Karena apa? Sejatinya usaha itu adalah luas yang terjadi pada diagram ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari A ke B, dia kan hanya berada pada satu titik ini. Sedangkan luasnya bagaimana? Ya udah ini
artinya dia kan tidak memiliki luas atau tidak memiliki usaha. Karena apa? Karena volumenya tetap, artinya dia tidak berekspansi volumenya, sehingga dia tidak memiliki usaha, sehingga bisa kita katakan bahwa dia memiliki usahanya adalah 0 gitu. Tambah dengan WBC, karena pada kasus B ke C dia memiliki pertambahan volume dari 1,5 menjadi 3,5, artinya dia memiliki luas di bawah kurva, yaitu dari B ke C, sehingga kita memiliki volume pertambahan volume pada proses B ke C, sehingga memiliki usaha gitu. Nah, akhirnya kita dapat mencari usahanya, jadi sehingga kita dapatkan adalah WAC sama dengan WBC gitu. Kita cari volume usahanya, yaitu menggunakan delta P dikalikan dengan delta volume. Karena dia P-nya tetap, sehingga kita tuliskan adalah P gini, delta volume, dimana P-nya adalah nilainya 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan delta V-nya, yaitu 3,5 min 1,5, sehingga kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan 2, jadi dapatkan 4 dikalikan 10 pangkat 5 adalah WAC Joule. Jadi nilainya adalah WAC sama dengan 400 kilojoule. Nah, ini jadi usaha yang dilakukan dari proses A ke C gitu. Jadi hanya yang ada di sini saja gitu. Jadi ingat ya, suatu gas pada termodinamika memiliki usaha atau kerja itu ketika dia mengalami pertambahan volume. Ketika tidak memiliki pertambahan volume, ya sudah, berarti dia tidak memiliki usaha gitu. Oke, lanjut. Suatu mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40%, dan jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin maka efisiensinya berapa? Oke, jadi pada kasus ini suatu mesin Carnot dia memiliki efisiensi yang besar adalah sebesar 40%. Nah, yang diketahui adalah reservoir panasnya yaitu 400 Kelvin, dimana reservoir panas artinya adalah dia P pada suhu tinggi yaitu 400 Kelvin. Sedangkan yang ditanya adalah efisiensi kedua atau efisiensi aksen lah gitu. Ketika T aksennya adalah 640 Kelvin. Oke, jadi kita harus mencari nilai TR-nya dulu berapa. Nah, bagaimana? Kita gunakan efisiensinya yaitu 40% atau sama dengan 4/10 lah gitu. Jadi 4/10 sama dengan kita masukkan persamaannya menggunakan suhu yaitu 1 min TR per T ini. Kita tahu bahwa 4/10 sama dengan 1 min TR-nya yang kita cari, TT-nya adalah 400 Kelvin, sehingga dapat kita tulis adalah TR per 400 sama dengan 6/10. Maka TR-nya adalah, kita coret ini, yaitu 240 Kelvin. Nah, di sini kita udah memiliki nilai suhu pada reservoir rendahnya yaitu 240 Kelvin. Maka kita cari efisiensi aksennya yaitu ketika T tingginya adalah 640 Kelvin, dimana kita masukkan aja 1 min, kita masukkan TR per TT aksen yaitu sama dengan 1 min TR nya adalah 240 per 640, sehingga kita dapat tuliskan adalah
ya kalikan 100 ya, jangan lupa. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, yaitu jika kita perbandingkan adalah hasilnya 1 dikurangi 3/8 kalikan 100% sama dengan 5/8 dan 100% sama dengan 62,5%. Jadi ini adalah efisiensi akhirnya, yaitu 62,5%. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, jadi ini adalah diagram P dan V pada mesin Carnot. Jadi jika kalori yang diserap suhu tinggi adalah 1200 Joule, maka tentukan pertama adalah efisiensi mesin Carnot, yang kedua adalah usahanya, lalu perbandingan kalor, dan juga jenis proses AB, BC, CD, dan DA. Oke, yang pertama adalah A. Jadi kita rubah suhunya menjadi Kelvin dulu, karena kan TT adalah, ini adalah TT nya ya, tinggi, ini adalah rendahnya. Kita masukkan adalah 227 derajat Celcius, sama dengan kita rubah ke Kelvin, kita tambahkan 273 sehingga kita dapatkan nilai 500 Kelvin. Lalu TR nya adalah 27 derajat Celcius, kita pindah ke Kelvin, ditambahkan 273 sehingga didapatkan nilainya adalah 300 Kelvin. Oke, lalu kita mencari efisiensinya, sama dengan 1 min TR per TT sama dengan 1 min, kita masukkan nilainya 300/500, coret 1 dikurangi 3/5 adalah 2/5 mungkin ya, atau sama dengan 40%. Nah ini, jadi efisiensinya adalah 40%. Lalu yang kedua adalah kita mencari usaha mesin Carnot. Nah, usaha mesin Carnot kita dapat gunakan persamaan efisiensi dengan kalornya. Jadi kita tahu tadi bahwa ada efisiensi sama dengan W dikalikan Q1 atau Q pada reservoir tinggi. Nah, ditahu adalah ini, dengan Q1 adalah 1200 Joule, sehingga kita masukkan 40%, kita rubah menjadi 4/10 sama dengan W per Q1, sehingga kita dapatkan nilai W sama dengan 4 dikalikan Q1/10. Kita masukkan 4 dikalikan 1200/10 sama dengan 480 Joule. Ini adalah usahanya ya, usaha pada diagram mesin Carnot atau usaha pada mesin Carnot. Lalu kita perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Jadi perbandingan antara Q rendah atau Q2 dengan W nya berapa gitu ya, C. Oke, jadi kita pertama adalah mencari Q2 nya gitu. Nah, besar Q2 adalah bentuk perubahan dari kalor pada suhu tinggi dikurangi dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi bisa kita tuliskan adalah Q1 dikurangi dengan W. Kita masukkan Q1 adalah 1200 Joule, kita kurangkan dengan 480 Joule, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 720 Joule. Ini adalah Q2 nya. Nah, untuk perbandingan kita masukkan Q2 dibandingkan dengan W sama dengan 720 dibandingkan dengan 480,
sehingga kita sama-sama bagi 80 sehingga dapatkan hasilnya 9:6 atau 3:2. Nah, ini adalah perbandingan antara kalori yang dibuang pada suhu rendah dengan usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot. Dan pada diagram ini ya, ABCD ini. Nah, lalu selanjutnya adalah kita menganalisa proses-proses yang terjadi pada diagram yang ada pada soal ini. Jadi dari proses AB, BC, CD, dan DA. Oke. Lalu kita lihat pada proses AB. Nah, dari proses AB dia mengalami perubahan tekanan dan juga perubahan volume. Gitu. Nah, jadi artinya dia tidak memiliki proses isobar atau isokorik. Nah, ketika kita melihat diagram seperti ini, dia tidak terlalu curam. Artinya dia memiliki suhu yang tetap, sehingga bisa dikatakan bahwa dia adalah memiliki proses isotermis. Karena diagramnya adalah seperti ini. Nah, lalu kita tulis proses dari B ke C. Kita tahu lihat dia adalah ini. Dia kan hampir sama prosesnya dengan A ke B dalam hal diagramnya, tetapi dia lebih curam. Artinya dia tidak memiliki proses isobar, isokorik karena perbedaan tekanan dengan volumenya. Dia tidak tetap tekanan volumenya, sehingga ada dua kemungkinan, yaitu adiabatik dan isotermis. Nah, sedangkan isotermis dia memiliki grafik atau diagram tidak terlalu curam, artinya dia landai seperti yang nomor AB ini tadi. Sehingga pada proses BC dia adalah proses adiabatis atau adiabatik. Karena volumenya bertambah tetapi suhunya terjadi penurunan. Jadi 227 ke 27 itu artinya kan dia mengalami penurunan suhu. Gitu. Nah, untuk proses kita terlihat adalah C ke D berarti. C ke D. C ke D adalah sama seperti AB, yaitu isotermal, isotermis. Tapi dia mengalami pemampatan. Karena apa? Karena volumenya berkurang, dari volume yang di sini dia menjadi di sini. Gitu. Artinya dia mengalami pemampatan volumenya. Lalu dari proses D ke A adalah sama, yaitu adiabatik. Nah, tetapi dia mengalami kenaikan suhu gitu. Dari 27 menjadi 227. Itu mengalami kenaikan suhu. Gitu. Nah, jadi seperti itu proses yang terjadi pada diagram seperti yang gambar di samping itu. Oke, sekian dari saya mengenai latihan soal termodinamika, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat atau menonton video ini, dan juga bisa mampu memberikan pemahaman yang berlebih kepada teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe channel kami, like dan share ke seluruh sosial media kalian punya, dan juga jangan lupa komen misal kalian merequest video apa gitu. Dan juga jangan lupa mainkan kuis pada website kami, yaitu utahatiota.com. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam dari Sabang sampai Merauke.